Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kita akan memulai renungan pagi kita. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang sungguh baik yang mengasihi kami, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi yang indah ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua berkat dan pertolongan Tuhan semata. Dan pada pagi yang indah ini mengawali aktivitas kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan. Berkati kami semua agar kami layak untuk mendengarkan, merenungkan firman kebenaran Tuhan, terlebih melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman kebenaran Tuhan, agar hamba-Mu dapat membawakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, berkati agar dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan 1 Petrus 2 ayat yang 11 hingga ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu hidup sebagai pendatang dan perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang maha tinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita melihat, kita akan merenungkan di bawah sorotan satu tema, kesaksian melalui perbuatan baik. Kesaksian melalui perbuatan baik. Hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah hadiah terbesar yang kita miliki hingga saat ini. Maka bersyukurlah jika kita masih berada di dunia ini walaupun dibanjiri dengan berbagai pencobaan. Di dalam Alkitab, Yesus sering membuat perumpamaan tentang sebuah daging yang digambarkan sebagai sebuah godaan atau cobaan. Di sini Yesus berusaha memperingatkan kita bahwa kenikmatan dunia telah membawa kita pada cobaan yang mungkin bukan untuk kita jalani, melainkan cobaan yang datang dari sang penggoda atau setan.
setan itu tidak pernah mati. Ia akan terus berada di sekitar kita untuk membunuh kita di tengah perjalanan kita. Contohnya ketika kita putus asa, menyerah, gelisah, dan mengeluh adalah salah satu cara setan mengusik kehidupan kita. Dengan berbagai godaan duniawi, setan membutakan mata kita dan membuat kita lupa akan kehadiran Tuhan yang ada di depan kita. Padahal Tuhan berada tepat di depan kita. Ia sedang menyapa kita dan memanggil nama kita, tetapi kita malah tidak melihatnya dengan mata hati kita. Orang tua serta saudara-saudara warga jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita dikatakan, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang dalam jiwa. Menjadi seorang anak Allah memang tidak mudah. Banyak hal yang harus kita lewati agar kita benar-benar menjadi hamba Allah atau umatnya yang sesungguhnya. Bahkan menjadi pelayan atau menjadi orang yang dihormati. Menjadi pelayan pun di gereja, orang yang suka membaca firman Tuhan, melaksanakannya seakan patuh pada Allah, itu belum tentu. Kita butuh keseriusan dan kesungguhan yang sangat untuk benar-benar bisa mengenal pribadi Allah. Dalam tema kita, kesaksian melalui perbuatan baik. Kesaksian iman kita melalui perbuatan baik itu kesaksian kita tergambar dari perbuatan baik kita dalam kehidupan kita. Apakah kita sering bersaksi melalui perbuatan baik kita atau malah sebaliknya. Tetapi kita ingat, tidak ada kata terlambat untuk merubah ketika kita melakukan kesaksian dan perbuatan yang tidak baik. Tidak ada kata terlambat untuk merubah yang kita lakukan, untuk merubah yang lebih baik menjadi lebih baik. Tangan Tuhan selalu menyambut kita, dan kesaksian melalui perbuatan baik itu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Bertobat dengan sungguh-sungguh dan kita dekat padanya agar kita tahu menjadi hamba dan kita tahu mana kehendaknya melalui firman dan kita melakukannya dalam perbuatan baik kita. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, apakah kita sudah melakukan kesaksian melalui perbuatan baik kita, ataukah malah sebaliknya? Itu menjadi perenungan besar dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah? Jika tidak, mari kita memulainya dengan takut akan Tuhan dan membawa kesaksian melalui perbuatan baik kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita renungkan, pahami untuk memulai awal hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kiranya Roh Kudus menopang kita dalam menjalani hari-hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, yang bersemayam di atas surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat dan merenungkan firman kebenaran-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk sapaan yang indah, sapaan pagi yang indah firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami percaya melalui firman Tuhan ini kami dapat dikuatkan untuk menjalani hari-hari ini. Ajar kami untuk terus melakukan bersaksi, dan kesaksian itu kami dapat aplikasikan melalui perbuatan baik kami. Dan perbuatan baik kami bukan semata-mata
supaya kami dapat meraih keselamatan itu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan dapat menolong dan menopang kami dalam untuk terus berbuat apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk semuanya itu. Kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari ini, agar hari-hari yang ia jalani itu dapat ia jalani sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, berkati warga jemaat yang sakit, kelemahan tubuh. Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan. Kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan sakit penyakitnya. Tuhan akan datang menjamahnya melalui para medis, obat-obatan yang ia konsumsi. Pun juga Tuhan berkati setiap keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan terus menjaga, menopang, dan menilik setiap kami. Bapa di sorga, berdoa juga untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, terkhusus Tanah Toraja ini. Kami berdoa untuk kedepannya, terkhusus dalam pemilihan Bupati Tanah Toraja dan Wakil Bupati. Kami percaya Tuhan terus menopang dan memberikan hikmat kepada setiap kami dalam memilih pemimpin yang baik dan yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, berkati pemerintah yang dalam perjuangan untuk membangun bangsa kami, terlebih dalam situasi sulit ini. Ajar kami untuk terus mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami. Kami percaya Tuhan terus menolong dan menopang setiap kami dalam menjalani hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita, renungan kita pada hari ini. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.